Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'd. Ya, ya Allah, terima jazakallahu khair. Segenap Bapak Ibu pengurus dan sesepuh ini sepuh Masjid Nurul Huda Kompleks Pertamina. Alhamdulillah pada siang lagi ya. Rasanya siang, saya pakainya bajunya kayak gini soalnya. Siang cerah ya. Ini baju kantor masalahnya, kantor. Jadi rasanya siang ya. Temu Dokter Haris, Mas Dokter Haris, ya sudah ini berasa di UII saya sudah. Jadi rasanya siang gitu ya. Malam hari ini insya Allah mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar agar kita diberikan keberkahan di malam ini, melanjutkan pembacaan atau kajian tafsir dari kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji dua surat yang selanjutnya setelah kemarin dua surah, yaitu Quraisy, surat Quraisy dan surat Al-Fil. Nah, ini di dua surat ini akan kita banyak dapati renungan-renungan dan mungkin sesuatu yang perlu kita perbaharui semangat dalam keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Humazah atau Al-Humazah. Saya bacakan dulu ini dari kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul terkait dengan Asbabun Nuzul dari surat Al-Humazah. Ini ada 4 riwayat yang di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuti, ulama yang cukup terkenal di masanya, bahkan digelari sebagai Sultanul Aulia, Sultanul Ulama, jadi pemimpinnya para ulama. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa riwayat dari Imam Ibnu Abu Hatim bersumber dari hadis sahabat Utsman radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menceritakan, kami terus-menerus mendengar bahwasanya firman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wailul likulli humazatil lumazah diturunkan berkenaan dengan sikap Ubay ibnu Khalaf. Itu satu ya. Riwayat yang kedua melalui jalur yang lain, melalui jalur As-Sa'di yang telah diceritakan bahwa ayat ini, ayat tadi diturunkan berkenaan dengan Al-Akhnas ibnu Suraiq. Kalau panjenengan sempat ingat, di awal-awal saya menjelaskan mengenai keajaiban atau mukjizat dari Al-Quran. Ini adalah salah satu tokoh Quraisy yang terpana dengan kalimat-kalimat yang turun kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hatinya tetap keras dan menentang terhadap Islam. Jadi ini tokoh Quraisy ada 3, kalau jenengan masih ingat. Yang pertama adalah Amr bin Hisham yang lebih dikenal dengan namanya Abu Jahal,
Sekarang kan gitu nggih. Nama aslinya nggak terlalu terkenal, nama apa namanya? Nama populernya yang jauh lebih dikenal. Yang kedua adalah Abu Sufyan, ya. Ibn Harb itu juga sama. Yang pada akhirnya beliau akan kemudian masuk Islam. Yang ketiga adalah Al-Akhnas Ibnu Suraik. Ya, Al-Akhnas Ibnu Suraik. Dalam riwayat lain disebutkan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah ayahanda dari pedangnya Allah yang terhunus, yaitu seorang sahabat yang tidak pernah kalah dalam peperangan, jenderal terbaik yang pernah dimiliki umat Islam, dan mungkin selamanya ya, karena tidak ada yang akan menggantikan beliau, yaitu sahabat Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ayahandanya adalah seorang tokoh Quraisy, Walid bin Mughirah. Dan dari yang jalur ketiga, dari Imam Ibnu Jarir menyampaikan sebuah hadis melalui seorang laki-laki dari kalangan penduduk Ar-Raqqah yang telah menceritakan bahwasanya ayat ini, ayat Wailul likulli humazatil lumazah, diturunkan berkenaan dengan seorang tokoh bernama Jamil Ibnu Amir Al-Jumahi. Itu riwayat yang ketiga. Jadi tokohnya yang ketiga ya. Pertama Ubay bin Khalaf, Al-Akhnas Ibnu Suraik, dan Jamil Ibnu Amir Al-Jumahi. Nah, yang keempat adalah menurut Imam Ibnul Munzir dari riwayat Ibnu Ishaq yang telah diceritakan bahwa Umayyah bin Khalaf, ya, ini adalah saudara dari Ubay bin Khalaf, apabila melihat Rasulullah SAW langsung mengumpat dan mencelanya, maka Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Langsung kita baca dulu ayatnya. Suratul Humazah makiyatan au madaniyatan wa ayatuha tis'un. Surat Al-Humazah ini artinya Al-Humazah itu adalah pengumpat, pengumpat. Nanti kalau dalam dalam kajian yang lain, di dalam misalnya kitabnya Imam Ibnu Katsir dijelaskan lebih detail. Humazah itu apa? Lumazah itu apa? Ya, jadi humazah dan lumazah ini punya makna yang tersendiri dan mungkin akan bersesuaian dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan dulu surat Humazah yang artinya pengumpat, begitu ya. Nah, nanti di penjelasan saya panjangkan ya nanti ya di belakang, supaya ini selesaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, kecelakaanlah. Lafaz al-wail ini adalah kalimat kutukan atau nama sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi ada lembah di neraka jahanam namanya wail. Ya. Wailun likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat lagi pencela. Nah, dalam penjelasannya menurut Imam As-Suyuti ya, ai katsirun hamzi. Artinya banyak mengumpat, banyak mengumpat dan banyak mencela. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang suka mengumpat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin, seperti Umayyah ibn Khalaf. Tadi kan termasuk ya dalam asbabun nuzulnya, tetapi juga disebutkan Walid bin Mughirah. Siapa tadi Walid bin Mughirah? Ayahanda dari sahabat Khalid bin Walid. Jadi nggak usah heran kalau ada orang ya ayahnya seperti itu, anaknya bisa jadi berlainan ya. Itulah hidayah dan lain-lainnya. Alladzi jama'a alladzi jama'a, yang mengumpulkan dapat dibaca jama'a ya atau jama'a. Jadi dengan tasdid ya. Bisa dua ya. Ini khasnya dari tafsir Jalalain ya. Selain mengupas katanya, tetapi juga tafsir Jalalain ini sering mengupas riwayat cara membacanya. Ya, ini sangat menarik dari kitab tafsir Jalalain ya dibanding dengan tafsir yang lain. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, alladzi jama'a ma law
wa'addada. Malau wa'addada. Malan itu artinya harta, wa'addadahu dan menghitung-hitungnya dan menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi bencana dan malapetaka. Dia menduga, yahsabu atau dia menduga, dia mengira, lijahlihi, ini menurut Imam As-Suyuti, lijahlihi karena kebodohannya, ya, dia menduga karena kebodohannya bahwa harta itu dapat mengekalkannya atau mengabadikannya, dapat menjadikannya hidup kekal dan tidak mati. Ya, terus kemudian Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak. Kalimat ini mengandung makna sanggahan. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan. Ini menjadi jawab qasam dari lafal yang tidak disebutkan. Ya. Nah, terkadang di dalam Al-Qur'an ada kalimat-kalimat yang tidak disebutkan dan takdiran diperkirakan saja. Artinya sesungguhnya dia benar-benar akan dicampakkan ke dalam hutamah, ya, fil hutamah, di dalam hutamah. Nah, hutamah ini apa? Kalau nanti ada pelanjutannya di ayat selanjutnya, ya. Tapi Imam As-Suyuti melanjutkan, dan segala sesuatu dimasukkan ke dalamnya pasti hancur berkeping-keping. Dan tahukah kamu, wama adraka, dan tahukah kamu, atau apakah kamu mengetahui apa hutamah itu? Mal hutamah, apa itu hutamah? Nah, terus kemudian dijelaskan gitu, ya. Hutamah itu adalah apa? Api, Bu, bukan neraka, ya. Yaitu api. Ya, kalau ya kita kan akrabnya nar, itu pasti neraka gitu, ya. Tapi di sini disebutkan adalah wama adraka mal hutamah, narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan dengan besarnya, ya, dengan sangat besar, ya. Allati tattali'u, ya, yang naik, ya, maksudnya panasnya naik membakar, ya, alal afidah, sampai ke hati, lalu membakarnya. Ya, rasa sakit yang diakibatkan api jauh lebih memedihkan daripada api yang lain. Karena api neraka sangat lembut dan dapat memasuki pori-pori lalu membakar hati. Kalau jangan masih ingat kemarin, ya, ada sosok, ya, yang dapat siksaan neraka paling rendah, ya, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, Abi Thalib, ya. Abi Thalib itu memakai terumpah, memakai sendal yang ketika dipakai itu otaknya mendidih. Nah, itu bisa dibayangkan saking panasnya begitu, ya. Badannya utuh tapi otaknya mendidih, kan itu lebih menyakitkan gitu, ya. Lanjut, sesungguhnya api itu atas mereka, di dalam ayat ini dhamir dijamakkan karena memandang dari segi makna. Ya. Innaha, ya, di situ innaha alaihim itu didhamirkan di jamak, ya, dibuat jamak, ya. Sesungguhnya api itu atas mereka ditutup rapat-rapat, ya. Dapat dibaca muqsadah, ya, bisa juga dibaca musodah. Jadi tidak ada hamzah tanwin, ya, ada muqsadah, ya. Ini musodah, ya, lurus aja begitu, ya. Itu bisa juga dibaca seperti itu. Artinya mereka dibakar dengan api itu dalam keadaan ditutup rapat-rapat, ya. Pada tiang-tiang, ya, ini bisa dibaca amadin, ya, fi amadin, bisa juga dibaca fi aumudin. Ya, ini juga bisa dibaca dengan dua cara, ya, dalam riwayat yang lain. Ya. Fi amadin, pada tiang-tiang mumaddadah, yang panjang. Lafal ini menjadi sifat dari lafal sebelumnya. Jadi tiang-tiang yang panjang. Dengan demikian, maka api itu berada di dalam tiang-tiang tersebut. Ya, bisa dibayangkan, ya, bagaimana sudah ditutup gitu, ya. Terus kemudian ditutup rapat-rapat gitu, ya. Mereka dimasukkan dan pasti hancur berkeping-keping begitu, ya. Terus dibakar dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat menyakitkan.
Ini saya lanjut dulu ke surat selanjutnya nggih. Nanti untuk penjelasan detailnya. Nah, ini akan agak panjang kali lebar kali tinggi ya. Artinya kayak ruangan gitu ya. Jadi, lanjut suratul Asr. Nanti saya nanti diingetin sama yang belum datang ini orangnya. Pak Haji Tohiri nanti. Dok, 2 ya dok ya. Pokoknya 2 ya. Ini bukan apa-apa, 2 itu bukan untuk apa-apa loh ya. 2 aja, 2 surat ini loh, 2 surat loh. Ya Allah. Bukan nomor 2, bukan. Ya Allah. Sudah berlalu. Loh, masih ada yang belum berlalu, Bu, ini, Bu. Itu nomor 2 juga ini. 1 apa nomor 2 ya? Nomor 2 saya. Suratul Asri ya, lanjut ya. Surat Al-Asr ya, artinya masa atau waktu ya. Nah, di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul ini tidak ada keterangan ulama mengenai kenapa surat ini turun. Berbeda dengan surat Al-Humazah. Tadi ada turun ya. Turunnya mengenai kalau di keterangan Lubabun Nuqul itu 4 orang. Tapi kalau di kitabnya, di kitab Tafsir Jalalain itu 5 orang ditambah lagi 1 ya. Pertama Ubay bin Khalaf, terus saudaranya Umayyah bin Khalaf, terus Al-Akhnas bin Suraik ya. Terus tadi Jamil Al-Jumahi ya, 4. Ditambah lagi 1 lagi Walid bin Mughirah. Jadi surat Al-Humazah itu diturunkan, kemungkinan ditujukan kepada 5 orang ini ya. Nah, kalau surat yang selanjutnya, surat Al-Asr ini tidak ada. Tidak ada keterangan ini turunnya kenapa gitu, nggak ada. Nah, belum ada keterangan mengenai asbabun nuzulnya. Nah, tapi ada yang menarik ini, kisah tentang surat ini ya, yang ini berkaitan dengan mukjizat Al-Qur'an. Jadi satu ketika Amr bin As, sinten Bu? Amr bin As. Kenal mboten Bu jenengan? Enggak ya. Ini pada saat itu Amr bin As ini adalah salah satu tokoh dari Quraisy yang belum masuk Islam. Saat itu diutus untuk menemui Musailamah. Ya, Musailamah ya. Yang kemudian digelari selanjutnya digelari sebagai Al-Kadzab, orang yang berbohong, yang mengaku nabi. Nah, yang menarik saat Amr bin As ini ketemu dengan Musailamah Al-Kadzab, itu beliau Amr bin As itu bertemu dengan Musailamah. Nah, ketika Musailamah itu ketemu dengan Amr bin As, dia bertanya, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu ini selama ini? Nah, Amr bin As pada saat itu belum Islam, belum sebagai seorang Muslim, tetapi menghafal surat Al-Asr. Kan suratnya 3 ayat saja kan ya, pendek dan mudah sekali untuk dihafal. Itu salah satu kelebihannya Al-Quran ya, mudah sekali untuk dihafal. Ya, sebenarnya itu menyindir juga ya ke diri kita sendiri ya. Kalau mudah dihafal, kenapa kita belum hafal gitu ya? Ya, semoga itu tanda Allah itu meringankan kita gitu ya. Jadi, setelah itu dia tanyanya gimana? Ini ditanya, oh ya, ada surat yang diturunkan ya. Amr bin As itu ditanya sama Musailamah, apa yang diturunkan kepada sahabatmu ini? Yaitu Rasulullah maksudnya ya, Muhammad Rasulullah SAW. Nah, telah diturunkan kepadanya 1 surat ringkas namun sangat padat. Nah, kemudian Amr bin As menyampaikan begitu ya, surat yang sekarang akan kita baca ini, yaitu surat Al-Asr ya. Kemudian ya dengan spontan gitu ya, dengan spontan Musailamah ini kemudian menyampaikan, oh yang kayak gitu juga turun ke saya. Ya, namanya juga saingan ya, nabi ya, sesama nabi ini bersaing gitu ya. Sana bikin produk baru ya, sini ya harus bikin lah gitu ya. Nah, terus dia menyampaikan, dan telah diturunkan pula hal serupa kepadaku. Kemudian Amr bin As bertanya, apa itu? Musailamah kemudian membaca, nah itu kelihatan nggak? Ya wabar, innama anta udnani wasodr wasairu hafra nakr. Ya, ini secara rima itu ro semua ya, seperti surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ro semua belakangnya. Ini juga sama, ro semua. Tapi kalau jenengan tahu artinya, nah artinya ini. Hai kelinci, ya wabar, itu artinya hai kelinci, sesungguhnya kamu memiliki 2 telinga dan 1 dada. Dan semua jenismu suka membuat galian dan lubang. Ya. Ini secara rima, secara gaya bahasa gitu ya, berulang-ulang menarik, tapi secara makna kosong sekali. Ya, nggak ada maknanya sama sekali. Ya, namanya juga buatan manusia. Ya. Ini yang kemudian ditanya kemudian si Amr bin As. Pada saat itu Amr bin As itu belum Islam, belum Muslim, belum seorang Muslim. Dia masih kafir. Kemudian Amr bin As menyatakan gini, demi Allah, sungguh aku tahu engkau adalah berdusta. Kenapa berdusta? Ya orang Arab tahu, ya kayak jenengan lah, misalnya kayak saya nih, saya kan nggak pinter nembang gitu ya, nembang mau copat kan ada ya cara nembangnya gitu ya, gitu. Terus saya bikin tembangan-tembangan gitu, orang nggak ngerti ya tetap diketawain kan, ada-ada aja ya, udah dok ngerti kesehatan aja, nggak usah nyanyi, berusaha kan, nah itu kira-kira seperti itulah. Seperti halnya misalnya ada orang ya, kemudian di depan saya, misalnya beliau bukan pendidikannya di kedokteran, kemudian cerita tentang penyakit. Ya saya sih diem aja gitu, kan tahu ya. Seperti dokter Harisma gitu. Misalnya mas dokter, itu kalau ada orang cerita tentang penyakit, ya diem aja, sebenarnya kan tahu. Nah kira-kira dalam hati sih ketawa gitu ya. Kayaknya bukan seperti itu ya. Misalnya begitu. Nah Amr bin As begitu juga. Demi Allah sesungguhnya aku tahu bahwa engkau telah berdusta. Nah ini menunjukkan bahwa Amr bin As ya, meskipun pada saat itu menyembah berhala, tapi tahu mana ayat asli dan mana ayat yang palsu. Nah, perkaranya apa, Dok? Kemudian kenapa orang Quraisy pada saat itu atau musyrik Mekah itu kenapa nggak mau menerima Islam? Kenapa? Nah, ini memang menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji. Ada banyak alasan ya, para ulama menyebutkan beberapa, tapi yang kita notice ya, kita perhatikan secara lebih kuat itu ada 3. Pertama alasannya seperti yang Abu Jahal sampaikan, karena persaingan antar golongan. Ya. Keturunan terahnya Nabi ya, terah Hashim namanya. Terah Hashim kok ada Nabi, terah saya kok nggak ada. Wah, kalah ini ya. Nah, sana 01. Asli Sleman. Oh enggak ya. Misalnya kan ada yang kayak gitu kan. Misalnya, aduh kecolokan ya Allah, nggak boleh Pak Thohiri, nanti saya dimarahin. Misalnya kan itu yang menjadi, ada sesuatu yang selalu ditonjolkan. Nah itu persaingan antar kabilah ya, antar golongan ya, antar klan, antar marga. Itu satu ya. Yang kedua, orang-orang kafir Quraisy itu juga tahu kalau saya nanti memeluk agama Islam, maka banyak konsekuensi yang harus diubah. Jadi sportif. Orang-orang Mekah itu meskipun ya seperti itu ya kelakuannya ya, tapi dia sportif. Makanya di Mekah itu hampir menurut riwayat kayaknya hampir tidak ada yang munafik. Ya di Mekah itu nggak ada orang munafik. Karena sulit untuk munafik ya. Di kehidupan itu sangat keras. Kalau kita nggak bisa bertahan ya benar-benar akan terlindas aja begitu. Namanya juga kota metropolitan gitu ya. Kota internasional sejak zaman dulu. Nah itu menjadi cukup menarik. Yang kedua, karena memang tahu konsekuensinya kalau dia mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan syariatnya diikuti, maka banyak sekali kerugian-kerugian yang akan dia dapatkan. Contoh misalnya ya, dengan menerima Nabi sebagai Nabi, maka tidak lagi ada berhala. Padahal berhala kan menghasilkan kan, ya menjadi komoditas pada saat itu kan. Berhala kan banyak banget itu saat itu. Kalau tidak salah ada 360-an sekian ketika Fathul Mekah, Nabi menghancurkan berhala. Ya. Itu faktor yang kedua. Ada juga faktor yang ketiga, kenapa kemudian beberapa orang Quraisy ya kemudian menjadikan agama Nabi Muhammad SAW ini menjadi ya, ejekan ya, bahan olok-olok begitu ya. Kenapa? Karena ya ini tadi bersamaan dengan
kelakuan orang-orang lain yang mengaku nabi juga. Jadi pada saat itu nabi yang ya istilahnya kompetisi nabi, Bu. Seakan-akan pada saat itu kompetisinya kompetisi nabi. Ya, di sini di Mekah ada Nabi Muhammad, ya, ada yang Nabi Muhammad, di sana ada Musailamah. Nanti di sebelah lain ada lagi. Musailamah nanti punya teman, ya, temannya Nabi perempuan. Saya lupa namanya, ya. Itu ada juga, ya. Terus akhirnya mereka menikah, ya. Nabi laki-laki dan Nabi perempuan menikah. Memang lucu, ya. Allah kalau bikin Allah kalau bikin cerita emang lucu, ya. Jadi ada Nabi laki-laki namanya Musailamah, nanti ketemu dengan, aduh saya lupa, ya. Kalau nama obat saya cepet, ya. Ini lupa. Ada perempuan nabinya, ya. Yang perempuan yang mengaku nabi, terus mereka akhirnya menikah, ya. Terus bersekutu. Ya memang, tapi ya tetap hancur, ya. Akhirnya ajarannya sampai sekarang tidak akan kita temui, ya. Karena memang ajarannya aneh-aneh gitu saat itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kenapa tidak setiap ayat Al-Quran atau surat ada asbabun nuzulnya. Pertama, kadang ada ayat yang tanpa konteks khusus. Jadi ayat itu turun-turun aja gitu. Nggak usah ada alasan. Karena bersifat umum, ya. Seperti Al-Asr ini kan nggak ada urusan kan untuk semua orang. Yang kedua, proses penurunan Al-Quran itu bertahap. Maka seringkali turunnya ini ada yang benar-benar menyesuaikan dengan konteks masyarakat saat itu. Ada juga yang pokoknya turun gitu aja. Itu sebagai bentuk keindahan misalnya, ya. Ini kan salah satu contoh Al-Asr ini indah maknanya, ya, indah juga rimanya dan mudah juga untuk dihafal. Terus yang ketiga adalah fokus pada pesan universal. Jadi memang pesan-pesan ayat ini tidak ada konteks tertentu. Kalau Al-Humazah tadi memang ada konteksnya. Nanti kita bicarakan agak panjang kali lebar di belakangnya. Selanjutnya ini kita baca, ya, di suratul Al-Asr, makiyatan au madaniyatan wa ayatuha talata. Jadi surat Al-Asr artinya surat yang berarti masa atau waktu. Ini makiyah atau madaniyah. Ya, memang ulama seperti biasa nih membagi menjadi makiyah atau madaniyah. Jumlah ayatnya ada 3. Ya, ini tidak ada perdebatan di sini terkait dengan jumlah ayatnya. Kita baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, demi masa atau zaman, ad-dahra au ma ba'da zawali ilal ghurubi au salatil 'asr. Jadi wal 'asri itu bisa artinya masa, zaman, atau waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya. Maksudnya adalah waktu sholat asar, ya. Makanya kemudian sholat asar dinamakan sholat asar, ya, karena memang ini. Meskipun ada juga yang menyebutkan nanti di ayat lain, misalnya di Al-Baqarah, dianggap sebagai sholatul wusta, ya, sholat yang pertengahan. Itu nanti ada banyak tafsirnya di sana. Lanjut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya manusia, ya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu yang dimaksud dengan jenis manusia benar-benar berada dalam kerugian, di dalam perniagaannya, ya, di dalam fi tijaratihi, di dalam tijarah, di dalam perdagangan, ya. Ini kalimat tijarah ini itu menjadi kalimat serapan yang populer di anak-anak milenial. Wah, dia tajir melintir. Tajir itu dari kata tijarah, ya, dari kata berdagang. Ya memang kalau pengen kaya berdagang. Jadi jangan jadi dokter Harisma. Kalau mau kaya, ya, orang kalau kaya karena pernah perdagangan itu memang wajar, ya kan. Ya namanya pengen kaya ya berdagang, ya, bukan jadi dokter. Waduh. Gak apa-apa, nyenggol dokter mah aman saya, ya. Saya dokter kok. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maksudnya mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam perniagaannya. Wa tawasau bil haqqi, ya, atau dan menasehati dan saling menasehati, ya. Nasihat menasehati artinya sebagian di antara mereka menasehati sebagian yang lainnya, ya, supaya menaati al-haq, ya, bil haq, yaitu al-iman, maksudnya adalah keimanan, ya. Jadi supaya menasihati dalam keimanan atau kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran, ya, dengan kesabaran atau dalam
kesabaran, yaitu di dalam menjalankan amal ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya, ini di dalam surat Al-Asr. Ya, jadi ini nanti di belakang ada terkait dengan ayat ini ya. Menurut Imam Syafi'i ya, dalam renungannya Imam Syafi'i mengatakan seandainya Al-Quran itu turun hanya 3 ayat dan ayatnya hanya surat Al-Asr, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup melingkupi semua kebutuhan manusia dari lahir sampai, bukan hanya dari lahir ya, dari semenjak diciptakan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman ajali sampai nanti selesai ya, sampai selesai dalam tanda kutip al-akhirah, yaitu di akhirat. Gitu. Oke, kita lanjut ya, sudah gugur tugas saya ya. Sudah 2 surat, aman ya. Ini 2 surat itu maksudnya 2 surat ya Bu, bukan nomor 2, bukan ya. Lanjut. 1. Ini penjelasannya. Kenapa kemudian di dalam surat Al-Humazah dibagi menjadi 2, yaitu Humazah dan Lumazah. Ini Humazah itu menurut Imam Ibnu Katsir ya, dalam satu riwayat disebutkan al-humaz atau mengumpat ini biasanya identik dengan ucapan. Ya. Kalau sekarang ya mungkin lewat status gitu ya. Lewat status, lewat ketik ya, itu juga bisa ya, mengumpat dengan ucapan. Dan mengumpat dengan ucapan ini dilakukan di depannya. Jadi secara terang-terangan. Tapi ada juga yang lumazah, yaitu mencela dengan perbuatan dan dilakukannya di belakang. Ya, jadi kalau di sini ya, misalnya Ar-Rabi bin Anas, ini satu ulama itu mengatakan al-humazah itu mencela di depan wajahnya. Jadi memang di depan terang-terangan gitu ya. Ya, terang-terangan mencela ya, merendahkan orang lain di hadapannya. Tapi bisa juga al-lumazah, yaitu menjelekkan ya, di belakangnya, menjelek-jelekannya di belakang. Jadi sifat ini ada 2. Al-humazah dan lumazah tadi. Ada yang dengan lisan dan matanya, ya, sama saja dengan memakan daging saudara sendiri ya, lumazah ya. Atau nama lainnya ghibah, nama populernya gosip. Misalnya begitu ya. Yaitu misalnya Imam Mujahid ini mengatakan al-humazah dilakukan dengan tangan dan mata, al-lumazah dilakukan dengan lisan. Apa bisa mencela dengan mata? Ya, kalau di dalam kita ya, dalam hadis misalnya disebutkan bahwa kebanyakan dari umatku menurut Nabi atau kamakola ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi, kebanyakan umatku itu meninggalnya salah satunya karena ain. Ya, ain itu karena mata. Ya, pandangan orang terhadap kita karena ada pandangannya tidak disangkutkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada sisi hasadnya. Makanya kan kita diminta untuk sering membaca zikir pagi dan zikir petang, kan seperti kita memakai zirah ya, memakai baju yang melindungi kita. Ya, memakai misalnya rompi anti peluru lah ya. Ini rompi anti hasad, anti ain. Ya. Karena memang ain itu menurut Nabi itu nyata. Jadi kalau kita melihat orang gitu ya, terus kagum sama orang itu ya, misalnya kekagumannya terhadap misalnya wajahnya, atau terhadap hartanya, atau terhadap kedudukannya, atau terhadap kecerdasannya, maka harus disampaikan atau disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan ya untuk membaca Masya Allah. Masya Allah. Ini karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kita kagumi, jarang ya kita kagum sama orang, Dok. Aman. Oh ya, aman. Tapi sering nih terjadinya pada anak-anak. Anak-anak itu kan kalau kita kan sering ya, aduh lucu banget gitu ya, pengen kayaknya punya anak yang kayak gini gitu ya. Ya meskipun kayak jenengan, kalau enggak ya, kalau jenengan kan bayangannya adalah punya cucu ya Bu. Yang kedua adalah keserakahan terhadap harta tadi ya. Alladzi jama'ama law wa'addadah. Dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Karena harta itu menarik kalau dihitung. Kalau dikumpulkan saja nggak dihitung ya nggak kerasa. Makanya ada majalah namanya majalah Forbes ya. Gaweannya apa Pak? Tiap tahun meluncurkan ya siapa orang terkaya. Ya, harusnya majalah Forbes itu mestinya editornya salah satunya ada dari Takmir Masjid Nurul Huda. Karena masih ada satu yang belum dimasukkan di majalah Forbes, yaitu seorang muslim yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya kan?
Itu kan katanya, ya bukan katanya, ini pasti ya. Nabi kan bilang pasti ya. Kalau Nabi kan nggak pernah bohong ya. Yang sering bohong tuh politisi. Itu, itu Nabi kan menyatakan bahwa orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh apa? Lebih baik, Pak. Lebih baik daripada dunia dan ya berarti jadi kan jelas di atas kan, paling tinggi kan. Ya, kalau ada daftar orang terkaya di dunia, maka jamaah ya di atasnya. Sekarang nggak tahu yang tertinggi siapa ya. Ya pokoknya itulah ya. Nah, mestinya karena ya tadi akan sangat enak kalau kita hitung ya. Meskipun nggak dipegang ya. Kalau dipegang juga bingung kok. Yang ketiga adalah peringatan tentang hari kiamat ya dan pembalasannya. Nah, ini kita renungkan kepada 4 sosok ya, atau 5 sosok tadi yang disebutkan. Yang pertama adalah Ubay ibn Khalaf, yang kedua Al-Akhnas ibnu Suraik, yang ketiga adalah Jamil ibnu Amir al-Jumahi, dan Umayyah ibnu Khalaf, dan satu lagi adalah Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah. Kalau di dalam Lubabun Nuqul itu hanya 4. Kalau di kitab Jalalain yang asli ya, yang di jilid yang kedua itu dia hanya satu saja, itu dua ya, Walid bin Mughirah dan Umayyah ibn Khalaf. Nah, siapa ini Ubay bin Khalaf? Nah, ini Ubay bin Khalaf ini adalah orang yang tajir ya, orang yang kaya. Jadi memang kemudian bersesuaian dengan ayat yang kedua kan, alladzi jama'ama law wa'addada. Jadi yang humazah dan lumazah adalah orang yang suka mengumpulkan harta. Ya, ia dikenal karena ancamannya terhadap Nabi Muhammad SAW, berjanji untuk membunuhnya dengan mengendari kuda yang telah ia pelihara dengan baik. Ya, suatu ketika dia punya kuda, kudanya kemudian diberi makan dan sambil mengatakan kepada orang-orang bahwa kudanya ini nanti untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam pertempuran Uhud, Ubay berusaha menyerang Nabi dan akhirnya terluka oleh serangan Nabi yang menyebabkan ia terjatuh dari kudanya. Nah, tapi yang lucu dari kejadian ini, ya nggak tahu menurut jenengan lucu atau tidak ya. Tapi kalau para ulama mengatakan ini lucu. Kenapa? Karena Ubay bin Khalaf ketika bertarung dengan Nabi, sebetulnya Ubay ini bisa ditumpas oleh sahabat. Cuma Nabi memerintahkan untuk para sahabat, sudah jangan dipukul atau itu khusus untuk saya gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil tombak milik sahabat ya, terus kemudian dilemparkan. Nah, ketika itu tombaknya itu mengenai bagian tubuh dari Ubay ya, wakilnya disebutkan di leher, ada yang juga menyebutkan di badan. Dan itu goresan kecil aja, karena zirahnya lengkap. Jadi goresan kecil, dan dia kemudian nangis kayak anak kecil. Kenapa? Karena dia takut bahwa goresan itu akan membuat dia mati. Nah, ia merasa bahwa nasibnya telah ditentukan oleh pernyataan Nabi bahwa ia akan dibunuh olehnya. Jadi sudah ketakutan. Ubay akhirnya meninggal dalam perjalanan, tertekan oleh keyakinan bahwa Nabi SAW adalah penyebab kematiannya. Nah, dengan simpel itu ya, dia menangis meraung-raung seperti anak kecil, padahal luka kecil ya. Pada saat itu pada perang Uhud itu kafir Quraisy itu mendampingi Ubay itu sampai malu gitu ya. Kurang luka kecil lah kok nangis kan loh. Sampai guling-guling lah bahasanya di hadis itu disebutkan itu sampai guling-guling gitu ya. Guling-guling, nangis-nangis, meraung-raung karena luka yang disebabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus akhirnya dia meninggal. Jadi meninggalnya dengan depresi ya Pak, dengan dia ketakutan terhadap Nabi. Nah, ini mungkin kalau dalam ilmu kesehatan akan sangat menarik untuk dibahas. Tapi nanti jadi 2 SKS ya. Kita lanjut. Al-Akhnas ibnu Suraik, ya ini adalah sosok yang dikenal sebagai seorang pimpinan Quraisy yang awalnya bersikap netral terhadap umat Islam. Namun seiring waktu ia menunjukkan sikap permusuhan dan terlibat dengan berbagai konspirasi melawan Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak banyak informasi, Al-Akhnas ini merupakan simbol orang yang berpura-pura sikap baik tapi memiliki niat jahat. Ini Al-Akhnas ibn Suraik ya. Ini musuh dalam selimut. Jadi simbol dari al-lumazah tadi. Dia di depan nggak ngomongin, tapi di belakang ngomongin. Nggak apa-apa ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah punya
sudah punya role model. Kalau kita punya teman gitu ya, di depan baik-baik, di belakang ngomongin, sudah ada contohnya. Dan sikapnya Nabi tetap baik. Nabi itu tidak pernah bersikap buruk terhadap para sahabatnya. Dalam tanda petik ya, even atau walaupun sahabat itu jelas-jelas terlihat munafik. Suatu ketika pernah ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik yang sangat terkenal ya di Madinah. Itu perkaranya sebenarnya dia benci kepada Nabi karena satu. Karena dia seharusnya jadi tokoh di Madinah, karena Nabi datang, akhirnya gagal jadi tokoh. Ya kira-kira kalau nyalon terus gagal kan ya rada piye ngono ya. Nah, ini sampai dibawa-bawa gitu, sampai berkelanjutan. Padahal Nabi Muhammad SAW itu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang potensi menjadi tokoh pada saat itu di Madinah, itu pada saat itu diberikan kesempatan untuk menjadi tokoh. Setiap diskusi ditanya pendapatnya, ditempatkan pada tempat yang mulia. Ya, tapi karena memang sudah hasad dan memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa ini orang akan jadi munafik. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana Nabi menghadapi orang munafik. Pada saat itu Umar ibn Khattab udah tahu ini orang munafik. Ya, ini orang munafik. Terus Umar mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, perintahkan satu perintah saja. Ini orang ini lehernya dan kepalanya akan berpisah. Lehernya dan kepalanya berpisah. Dan Umar kalau sudah bicara seperti itu, Bu, sudah nggak ada yang lawan, Bu. Ya, udah ada nggak ngelawan. Satu-satunya sahabat yang hijrah tanpa perlawanan, ya, tanpa ada di rekayasa cuma Umar. Umar bilang, saya mau hijrah. Siapa yang mau ngalangin? Kalau yang ngalangin saya siap jadi. Kalau dia seorang laki-laki, siap saja keluarganya jadi yatim, ya. Ya diancam seperti itu ya nggak ada yang berani. Umar itu sosoknya ya menurut sirah di berbagai sirah, Umar itu kalau duduk di atas kuda, kakinya itu nempel, Bu, di bawah. Itu saking tingginya. Jadi memang ya luar biasa ya Umar ini ya. Makanya Nabi pernah berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua Umar. Ya, fi Umarain ya. Umarain itu Umar dua. Umar satu adalah Umar bin Khattab dan satunya adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata Allah mengabulkan doanya Umar yang dijadikan masuk Islam. Ya, masuk Islamnya Umar bin Khattab. Tapi Amr bin Hisham, Umar yang satu lagi ya. Karena tulisannya Arabnya sama, Bu. A, Ain, Mim, Ro ya. Enggak sama sih ya. Bedanya kalau Umar itu Ain, Mim, Ro. Kalau Amr itu Ain, Mim, Ro dikasih wawu. Ya, dikasih wawu. Ada tambahannya. Ya. Seperti Amr bin As itu juga sama, Amr bin As ya. Ain, Mim, Ro. Lanjut. Nah, sosok yang keempat ini adalah Jamil ibnu Amir al-Jumahi. Nah, kalau tadi kan orang kaya melawan secara langsung. Yang kedua, tokoh ngomongnya di belakang. Kalau yang ini adalah seorang penyair yang dikenal karena puisi-puisinya. Ya. Jadi yang suka bikin ya kalau dulu penyair itu, Bu, sekarang redaktur majalah kira-kira. Redaktur apa ya? Kantor berita. Nah, kira-kira begitu. Karena dulu fungsinya syair itu adalah seperti fungsi dari media massa. Jadi zaman dulu itu zaman jahiliyah ya. Menurut para ulama, kalau ada orang itu bisa bersyair itu punya keuntungan. Ya, dia dibayar. Ya, kira-kira seperti ya hari-hari ini media massa kan, ya kan bisa dibayar kan, mengarahkan kemana gitu ya. Ia merupakan bagian dari kelompok Quraisy yang menolak perkembangan Islam dan berusaha merendahkan Nabi melalui karya-karyanya. Ya, Jamil sering berpartisipasi dalam kampanye atau propaganda melawan Islam dan menjadikan salah satu musuh kultural umat Islam pada masa itu. Nanti dia punya anak namanya Ibnu Jamil, Ibnu Amir al-Jumahi, itu penyair. Tapi penyairnya ini kembali membela Islam. Jadi ya di Mekah itu seperti itu. Ayahnya kafir, anaknya masuk Islam. Kenapa kok anaknya masuk Islam? Ya seperti yang kita baca kemarin di surat An-Nasr. Memang sudah gimana? Waraitannas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ketika Islam itu disebarkan dengan
dengan rileks ya, tidak ada perlawanan, tidak ada bredel gitu ya, tidak ada embargo. Islam itu kemudian mudah sekali diterima karena ajarannya itu ajaran yang masuk akal itu. Ya nggak usah melihat sosoknya, lihat ajarannya saja, itu Islam bisa diterapkan di mana saja. Ya, makanya orang-orang Quraisy itu kan takut banget Islam ini menyebar kemana-mana. Karena ketika dia menyebar, maka ya proyek-proyek mereka, ya proyek-proyek strategis mereka akan runtuh, akan hilang ya. Yang senang riba akan hilang, yang senang melihara apa ya? Mas di masjid ngomongnya apa ya ini? Melihara begitulah ya, melihara begitu. Yang senang menjual khomer. Ini kemarin kan lagi viral ini. Nanti saya di belakang akan ada satu notes ya tentang khomer ya, yang pernah saya sampaikan ya. Kenapa kita perlu memahami ya, khomer itu memang satu kebiasaan yang perlu dilawan ya. Tapi ada kisah-kisah lucu ya tentang khomer, nanti di belakang kita ceritakan. Yang keempat adalah Umayyah ibn Khalaf. Ini adalah saudara tadi dari Ubay ibn Khalaf. Ini juga tokoh yang paling terkenal di kalangan musuh Islam, dikenal sebagai penganiaya Bilal ibn Rabah. Jadi kalau dan pernah mendengar kisahnya Bilal ibn Rabah, gimana Bu? Dia adalah seorang budak dari Umayyah ibn Khalaf yang diminta untuk memuji-muji Lata dan Uzza. Tapi namanya Bilal sudah masuk hidayah kepada dirinya, maka ketika disuruh memuja Lata dan Uzza, dia cuma bilang ahad, ahad. Ditimpa pakai batu yang besar, itu sampai disiksa, ditimpa di tengah Mekah yang sangat panas, ditimpa dengan batu yang besar, Bilal tetap bilang ahad, ahad. Maksudnya Allah cuma satu, cuma satu. Nah, saat itu kemudian lewatlah Abu Kuhafah, Abdullah At-Taimi. Ya, siapa Bu? Mertua dari Nabi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lewat terus kemudian dibayar dengan harga yang sangat mahal pada saat itu. Ya, nggak tahu sampai 2 triliun apa enggak ya. Ya pokoknya mahal lah ya, mahal. Karena kemudian Umayyah lucu, Umayyah setelah dibayari kan, uangnya dibayar gitu ya. Terus Umayyah bilang, untuk orang yang seperti itu kamu mengeluarkan uang sebanyak ini gitu. Nggak masuk di akal kan menurut Umayyah bin Khalaf. Tapi di situ menunjukkan bahwa Abu Bakar mempunyai tingkat keimanan yang luar biasa. Ya, dalam pertemuan Badar, Umayyah dibunuh oleh sahabat Nabi, menunjukkan bahwa kejahatan dan penindasan yang dilakukan akhirnya membawa kepada kehancurannya sendiri. Nah, kesimpulannya ya, keempat tokoh tadi, mungkin ditambah satu lagi ya, Walid bin Mughirah, sama juga ya, perilakunya sama, mengganggu Nabi Muhammad SAW ya dari berbagai sisi. Terutama yang paling terkenal adalah ketika peristiwa boykot. Nabi Muhammad kan pernah diboykot, Bu. Nggak boleh orang-orang Mekah itu bertransaksi dengan Nabi Muhammad. Bayangin, itu kayak kita dulu lockdownnya cuma satu keluarga tok, keluarganya Nabi, sampai akhirnya kemudian ibunda kita ya, ibunda Khadijah ibunda Khalid sampai jatuh sakit, terus kemudian tidak lama kemudian kondisinya sampai mangkat begitu ya. Nah, ini contoh. Jadi keempat sosok ini adalah bentuk penentangan terhadap Islam pada masa awalnya. Ya, dari penganiayaan hingga propaganda negatif. Ya, tadi kan dengan menggunakan syair ya. Muhammad itu tapi Nabi Muhammad itu digelarinya biasanya cuma 2. Yang pertama, Muhammad adalah orang gila. Ya, Muhammad adalah orang yang gila, dan yang kedua adalah Muhammad pemecah kerukunan. Ya, pemecah kerukunan ya, dalam bahasa kerennya namanya separatis. Pemecah kerukunan kan separatis itu. Itu 2 itu. Tidak pernah Nabi kok dianggap sebagai orang yang berdusta, nggak pernah. Bahkan propaganda negatifnya itu tidak pernah. Nabi itu adalah seorang pembohong, nggak pernah. Nabi itu nggak pernah bohong. Ya, atau misalnya di propaganda Nabi istrinya banyak, itu nggak pernah. Ya, nggak pernah sama sekali. Artinya apa? Memang pada saat itu ya masyarakat Mekah biasa aja. Itu sebagai satu kebiasaan yang lumrah. Cuma sekarang aja yang jadi kemudian agak gimana gitu ya Bapak-bapak gitu ya. Oke, ini tadi surat Al-Asr ya.
Nah, ini kita lanjut. Nah, di sini perenungan ya dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i berkata, seandainya manusia ini di dalam kitab Ibnu Katsir ya disebutkan bahwa Imam Ibnu Katsir itu kan Asy-Syafi'i ya. Beliau mazhabnya secara fikih Asy-Syafi'i. Mengatakan bahwa di dalam kitabnya Ibnu Katsir, ini seandainya manusia mencermati surat ini, surat Al-Asr dengan seksama, niscaya surat ini akan mencukupi mereka. Al-Asr adalah waktu yang membatasi setiap gerak manusia, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Ya. Jadi saya sering tebak-tebakan sama mahasiswa dan mahasiswi, apa yang bisa kita berikan ke orang lain tapi tidak bisa kita minta lagi? Ya waktu, cuma waktu Pak. Kalau uang masih bisa kita minta. Ya, kalau nggak sama orangnya mungkin sama anaknya. Kalau nggak sama anaknya sama cucunya lah, masih bisa. Tapi waktu Pak tidak bisa. Jadi kayak jenengan datang ke sini dengerin saya itu nggak bisa diminta lagi. Dok, tadi malam tak minta lagi waktunya, nggak bisa. Ya, saya juga begitu. Ketika saya sudah ngasih waktu ke jenengan ke sini, saya nggak bisa minta waktu lagi. Mana? Balikin, nggak bisa. Waktu adalah sesuatu yang membatasi gerak setiap manusia. Kecuali orang-orang dan ya bersumpah dengan waktu bahwa seluruh manusia dalam kerugian. Nah, ini defaultnya rugi manusia itu berada dalam kebinasaan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ada yang dikecualikan dari kerugian yang menyeluruh itu, yaitu orang yang beriman dengan hati mereka dan melakukan amal soleh dengan anggota badan mereka dan menasehati, ya saling menasehati, nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, yakni menunaikan ketaatan dan meninggalkan larangan. Ini taat ya, dan meninggalkan larangan. Artinya takwa ya, mungkin seperti itu. Nasihat dan menasihati supaya menetapi kesabaran, yakni bersabar atas musibah, ketentuan takdir, dan bersabar atas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah ini kalau dalam kajian yang lebih lanjut, ulama yang lebih baru lagi, kan Imam Syafi'i, terus baru Ibnu Katsir, terus baru lagi ada lagi nanti Syekhul Islam termasuk ya, dalamnya adalah yang mengarang kitab Al-Ihya Umuddin, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sabar itu dalam 3 tingkatan. Sabar ketika kita mendapati musibah, sabar dalam ketaatan, dan sabar menghadapi takdir. Ya. Jadi ada 3 jenis kesabaran itu. Oke, sedikit, tinggal 10 menit. Ini yang menarik ya, akhir-akhir ini kita dihadapkan tentang persoalan khamr. Ini berhubungan dengan kemarin saya menceritakan tentang mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini disusun dengan sangat luar biasa. Tidak mungkin disusun oleh manusia. Disusun oleh langsung dari langit ke-7 kan. Contohnya adalah pelarangan khamr. Ya, kemarin saya ceritakan hanya singkat saja. Kita akan lebih mendalam sedikit 10 menit ya. Di dalam Al-Quran ayat tentang khamr ya. Ya mungkin nama lainnya miras ya. Nama sekarang kan namanya miras ya, minuman keras ya. Padahal air keras itu saya ingat saya HCl Pak. HCl itu yang itu loh Bu, kalau disiramkan panas itu kan, itu HCl itu air keras Bu. Makanya nggak ada yang minum itu kalau yang itu ya. Ini maksudnya adalah khamr ya. Dalam kajian fikih, khamr itu ada 2 pendapat besar, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Khamr itu apa? Khamr itu zatnya atau sifatnya. Nah, itu menjadi perdebatan panjang. Imam Syafi'i mengatakan yang penting memabukkan, ya. Jadi entah itu bentuknya apapun, maka sedikit dan banyak itu tetap haram. Kalau Imam Hanafi tidak, ada kadarnya. Ya, kalau kadar tertentu dan digunakan dalam konteks tertentu, maka tidak haram. Contoh, misalnya kan yang membuat memabukkan katanya alkohol. Ya enggak, Dokter Harisma? Saya mencari teman ya. Katanya begitu ya. Beliau kan menekuninya di dunia itu ya. Kalau saya bagian yang lain gitu. Nah, khamr itu apakah yang dimaksud adalah zatnya, yaitu alkohol itu? Padahal kan setiap buah kalau masak itu pasti ada alkoholnya. Contoh seperti itu bantahannya Imam Syafi'i terhadap Imam Hanafi kepada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ya kalau sedikitnya haram ya banyaknya juga haram. Atau dibalik ya, banyaknya haram ya sedikitnya juga haram. Jadi kita tidak boleh menggunakan. Bantahannya Imam Hanafi, loh, Nabi itu kan senang membuat nabis. Nabis itu loh, yang rendaman kurma, itu kan alkohol Pak, ada alkoholnya, tapi jumlahnya terbatas.
Ya kan? Nabis itu kalau tidak salah 1 kali 24 jam. Kalau lebih dari itu dibuang, nggak boleh diminum. Kalau dilanjutkan jadi alkohol, katanya ya. Saya juga belum nyoba. Jadinya tua. Betul, Pak. Jadi begitu. Nah, di dalam Al-Quran ini ada 4 ayat mengenai khamr ini ya. Yang pertama itu turun di Mekah. Nah, ayat yang pertama ini di surat An-Nahl ayat 67. Nah, ceritanya ini mengajak pada saat itu, Bu, Pak, di Mekah, konteksnya, ayat ini turun, itu semua orang itu minum khamr. Semua orang. Ya kecuali Nabi ya, Nabi enggak. Kalau Nabi emang enggak ya. Nabi itu jangankan khamr ya, nonton wayang, enggak ada wayang di sana ya. Nonton hiburan itu Nabi ya tidak pernah. Pernah satu ketika Nabi itu pernah cerita ya, di dalam hadis itu disebutkan, misalnya dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu disebutkan Nabi itu pernah 2 kali hampir menonton hiburan di Mekah saat masih kecil. Nah, satu ketika Nabi ikut dengan anak-anak. Wah, ada yang nikah nih, fulan dengan fulan. Ya nggak boleh ya, fulan dengan fulan kan laki-laki dengan laki-laki, fulan dengan fulanah gitu ya. Itu terus kemudian setelah menikah, mereka biasanya ada hiburan, dangdutan, ya Allah. Pak, koplo. Nah, setelah itu ada hiburan, Nabi ikut rombongan gitu. Tiba-tiba Nabi ngantuk. Bangun-bangun sudah siang. Ya jangan ditanya sudah sholat subuh atau belum ada syariat sholat, Bu. Itu pertama. Yang kedua juga begitu. Nabi pengen ke Mekah, pengen ke kota ya, di tengah kota, yang ngikutin teman-temannya di tengah jalan. Tiba-tiba Nabi ngantuk, temennya loh kok ini gliar tidur, kan ada kan teman kita yang kayak gitu ya, diajak kemana tiba-tiba ngorok di belakang, pelor ya. Tapi ini yang jelas ini penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu semua orang konsumsi itu. Bahkan wakilah nanti disebutkan di surat Al-Maidah ini, ketika surat Al-Maidah turun yang ayat 90, itu Madinah itu seakan-akan habis turun hujan. Karena apa? Khamr ya, minuman saat itu di setiap rumah kan gentong-gentong pakainya, Pak. Itu ketika ayat ini turun langsung dihancurkan, dan ketika itu saking banyaknya air yang melimpah ke tanah seakan-akan Madinah habis hujan. Saking banyaknya khamr pada saat itu. Nah, ini ayat yang pertama, artinya ya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Nah, di sini sudah mulai kan diajak untuk berdialog. Oke lah, menurut kamu khamr itu dari buah-buahan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Ayo diajak mikir. Nek menurutmu minum khamr atau misalnya ini khamr itu baik karena dibuat dari buah-buahan, ya, maka ayo kita lanjutkan. Nah, dilanjutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Katakanlah qul fihima itsmun kabir. Di dalamnya ada dosa yang besar, tetapi nah ini dialognya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu sangat manusiawi sekali. Di dalamnya ada dosa yang besar, karena kalau sudah khamr bisa saja tiba-tiba menusuk orang. Contohnya santri kerapia. Saya baru ikut aksi tadi pagi soalnya. Sebagai alumni kerapia, saya harus ikut. Saya ikut buku tadi pagi ya. Lumayan ya, itu 10. Katanya 10.000, tapi kayaknya enggak sih, kayaknya 10.000. Tapi yang jelas Polda penuh lah ya. Polda penuh ya. Ring road macet itu, nggak bisa lewat situ ya. Ya, tadi pagi. Itu kan artinya setelah minum khamr akalnya nggak bisa terkontrol dengan baik. Nah, saat ayat ini turun, Bu, yang ayat surat Al-Baqarah turun, ini sahabat tuh masih dialog. Khamr ini haram apa enggak ya? Khamr ini haram apa enggak ya? Ya. Kenapa? Karena bahasanya ada dosa, tetapi juga ada manfaat. Beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Maksudnya dosa keduanya itu
judi dan khamr. Saya nggak pernah mengalami SDSB ya. Masih ya Bu, jenengan ngalami Bu? Ngalami, berarti jenengan sepuh. Mas Haris kayaknya enggak ya, SDSB kita enggak ya Mas ya. Aku nggak kenal ya. Aku tahu itu karena belajar ini. SDSB. Oh. SDSB tahun berapa ya Pak itu? 60 ya? Nah, 80 ya? 80-an sampai hafal. Tapi itu meniru Amerika, Pak. Amerika sampai sekarang kan masih ada itu. Namanya lotre. Tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan ini loh, taraf hidup manusia, katanya begitu. Karena kan judi kan kalau menang kan langsung kaya raya ya. Ya tapi orang dikasih duit banyak nggak bisa ngaturnya ya bablas duitnya. Ya, lanjut. Nah, setelah itu, nah ini yang menarik, Bu. Ayat 43 surat An-Nisa. Menariknya begini. Sahabat itu saat itu kan masih berdebat ya, bukan bertengkar lah, berdebat ini khamr itu haram atau tidak. Nah, sebagian dari sahabat ya, saya nggak menyebutkan namanya sahabat ya, tapi sebenarnya di hadis ada disebutkan. Sahabat yang cukup besar dan cukup terkenal, jadi kan sering mendengar namanya, tapi kita rahasiakan ya. Itu minum-minum ya kan, masih minum-minum saat itu. Jamuan, ada minum-minum, makanannya juga diolesi khamr. Ya. Sholat maghrib yang dibaca Al-Kafirun. Wah, bulet ayatnya. Balik ke situ lagi. Antum abiduna ma'abud, balik bener. Kok nggak sampai akhir-akhir nggak waliyadin. Nah, ternyata yang di depan mabuk. Ya Allah. Nah, saat itu turunlah ayat surat An-Nisa ayat 43. Hai orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan wa antum sukaro. Ya, sukaro. Saya agak cukup curiga ya dengan kata sukaro ini. Karena apa? Sukaro dalam bahasa Inggris itu sugar. Sugar. Sugar itu apa, Bu? Gula. Gula. Itu kalau menurut kajian kesehatan, tapi ini hanya renungan saya ya. Ini bukan, nggak ada sandaran hadisnya, nggak ada pernyataan ulama. Tapi kata sukar ini cukup menarik karena penyakit sekarang juga kan masalahnya dari situ, dari gula. Ya kan? Kandungan khamr tadi, ya alkohol itu kan berasal dari karbohidrat kan, dari gula juga. Nah, jadi saya usul ya nanti ke pemerintah, tidak cuma merokok membunuhmu, gula juga. Dengan yang bilang tadi ya, saya nggak bilang ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Wakilah disebutkan sholat maghrib. Sholat maghribnya baca surat Al-Kafirun nggak selesai-selesai. Ya, wala antum abiduna ma'abud, balik meneh wala antum, nggak sampai waliyadin ya. Lakum dinukum, apa? Nggak bisa selesai-selesai. Ya, kalau di sini kan enggak ya. Kalau orang sekarang kan enggak, bukan karena mabuk, memang karena enggak hafal aja. Jadi bolak-balik. Jadi saya ingat pas pandemi, Bu. Pas pandemi itu sering ada guyonan di grup WA. Mohon maaf Bapak-bapak, jangan mengambil surat Al-Kafirun untuk mengimami tarawih karena resiko keblasuk. Baca surat Al-Kafirun ayat kedua, ketiga balik meneh ayat kedua lagi, ketiga lagi, nggak selesai-selesai. Ya. Terus sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja. Nah, terus ayat terakhir yaitu surat Al-Maidah ketika sudah di Madinah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlam. Ini terus ilakhirihi adalah perbuatan kotor, perbuatan setan. Maka jauhilah. Disinilah baru tegas Nabi ya, kemudian menegaskan bahwa khamr itu ya dijauhi atau dalam tanda petik ini haram. Udah. Yang diharamkan khamr ya. Kalau minuman keras tergantung kebutuhannya untuk apa. Ya kan, minuman keras kalau untuk lab kimia ya aman ya. Alkohol untuk cuci tangan aman. Alkohol diminum, nah itu bermasalah ya. Oke. Saya kira itu ya. Jadi pelarangan khamr itu memang cukup menarik di dalam agama Islam bertahap. Karena mohon maaf, orang-orang yang sudah kecanduan dengan khamr itu lepas dari khamr itu sulit. Ini kalau dihitung, Pak, dari Mekah sampai Madinah mungkin hampir 10 sampai 15 tahun. Itu bersesuaian dengan disertasi saya dulu yang pas S3 itu.
tentang kebiasaan. Kebiasaan itu berubahnya sulit. Jadi harus bertahap. Dan Al-Qur'an sudah mencontohkan sampai turunnya 4 ayat. Ya, di Mekah turun, di Madinah 3 ayat turun. Dan itu pun bersesuaian dengan kejadian. Tenang toh, kamu ngombe homer, kamu minum homer, jadinya apa? Sholat ya, nggak selesai-selesai toh. Ya kan? Atau kemudian menimbulkan masalah. Nah, itu mungkin sebagai penutup pas jam 1 jam. Kalau dihitungan saya di 1 jam 6 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan di surat berikutnya, yaitu surat At-Takatsur. Ini surat yang cukup menarik ya, kaitannya dengan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan banyaknya orang yang kemudian meragukan adanya siksa kubur, termasuk dengan para sahabat. Misalnya contoh sahabat Ali bin Abi Thalib itu meragukan apa ada siksa kubur. Nah, ada atau tidaknya kita ketemu di pekan depan. Oke, di surat At-Takatsur. Dan surat nanti setelah surat At-Takatsur tentang surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Saya kira itu. Monggo mungkin 1 atau 2 pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diklarifikasi. Cekap ya Pak, Ibu, cekap ya. Saya kira sudah cukup untuk sesi tafsir pada malam hari ini. Yang kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.